Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Octavianus Bouk, NPM 33160122, semester 8B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan melalui Transformasi Nilai-nilai Kewirausahaan dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Cinta Petani atau Saritani di Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara. Pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui program Saritani serta transformasi nilai-nilai kewirausahaan kepada masyarakat desa melalui program Saritani di Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan desa harus dilakukan secara hati-hati dan didasari oleh pemahaman yang baik atas masyarakat desa yang bersangkutan. Menurut Kambers 1996, memahami desa secara partisipatif mencerminkan adanya perkembangan pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa saling berbagi, menambah dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam upaya membuat perencanaan dan tindakan. Nah, kelemahan dari model pembangunan yang dikembangkan untuk mengatasi kemiskinan adalah adanya kesan yang sangat kuat akan intervensi pemerintah dalam setiap proses penyelenggaraan pembangunan, mulai dari tingkat perencanaan hingga pelaksanaannya. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, tingginya angka kemiskinan. Kemudian yang kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Masalah rawan bencana alam. Wilayah Kabupaten TTU sering dilandasi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang mengakibatkan kerusakan pada lahan pertanian masyarakat. Kemudian persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintah baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah bagaimana pembangunan atau menciptakan mekanisme pemerintah yang dapat mengembangkan misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Melalui kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat membangun kemandirian dalam menentukan seluruh kegiatannya sehingga pemerintah daerah tidak selalu berada dalam bayang-bayang pemerintah pusat. Untuk itu, MUI 2012 menyatakan bahwa secara umum pembangunan desa meliputi dua aspek yang sangat penting, yakni yang pertama, aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya adalah aspek fisik. Kemudian yang kedua, aspek pemberdayaan insani, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan atau skill dan memberdayakan masyarakat daerah pedesaan sebagai warga negara. Nah, tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marginal agar dapat melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kelemahan dari model pembelajaran yang dikembangkan untuk mengatasi kemiskinan adalah adanya kesan yang sangat kuat untuk intervensi pemerintah dalam setiap proses penyelenggaraan pembangunan, mulai dari tingkat perencanaan hingga pelaksanaannya. Program ini mengandung 4 pengertian dasar, yakni yang pertama sebagai upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat desa, kemudian yang kedua sebagai upaya pengembangan ekonomi produktif melalui pemberian bantuan dana bergulir sebagai model usaha bagi masyarakat miskin.
Kemudian yang ketiga sebagai strategi untuk mengembangkan produk unggulan kabupaten. Dan yang keempat sebagai upaya untuk menguatkan kapasitas fiskal desa. Nah, tujuan penulisan karya ilmiah yang pertama untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui program Saritani. Kemudian yang kedua untuk mengetahui transformasi nilai-nilai kewirausahaan kepada masyarakat desa melalui program Saritani di Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah, program Desa Mandiri Cinta Petani yang diakronimkan menjadi Saritani merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara yang dicetuskan Bupati TTU periode 2010-2015 Reynoldus Sau Fernandes bersama Wakil Bupati Aloysius Kobes. Program ini mulai diaplikasikan pada tahun 2011 pada awal masa kepemimpinan Bupati Reynoldus Sau Fernandes dan Wakil Bupati Aloysius Kobes di akhir tahun 2010. Jumlah keluarga miskin di Kabupaten TTU sebesar 65,62% atau 31,375 kepala keluarga miskin. Nah, strategi mentransformasikan nilai-nilai kewirausahaan melalui program Saritani yang pertama, transformasi semangat kewirausahaan sebagai pemasukan virus mental ke dalam setiap anggota masyarakat di pedesaan melalui berbagai cara yang dikemukakan. Strategi mentransformasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam program Saritani yakni melalui sosialisasi, pemberian contoh nyata, pemberian kesempatan dan proses pembelajaran secara terus-menerus. Nah, setelah melalui strategi mentransformasikan nilai-nilai kewirausahaan tersebut akan membentuk karakter kewirausahaan seperti yang pertama, berorientasi ke masa depan bukan hanya masa lalu. Kemudian yang kedua, berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan. Kemudian yang ketiga, berani bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil tanpa berupaya melimpahkan kesalahan pada pihak lain. Kemudian yang keempat, memegang teguh janji. Yang berikut, penuh daya kreativitas dan inovasi. Yang berikut cenderung berpikir positif. Dan yang berikut sangat menghargai waktu. Yang terakhir, daftar pustaka. BPMPD Kabupaten TTU 2013, Pedoman Pelaksanaan Program Desa Mandiri Cinta Petani Kabupaten. Yang kedua, Timur Tengah Utara tahun 2012-2015, Kambers 1996, Partisipasi Apresial Memahami Desa Secara Partisipatif, Kanisius. Yang ketiga, Darumurti Irawan Putra, Instruksi Informal dan Kebijakan Publik di Aras. Yang berikut, Lokal Studi tentang Eksistensi dan Kontribusi Institusi Informal dalam proses agenda setting serta implementasi kebijakan publik di Desa Krecek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Yang berikut, Dwi Yanto 2003, Reformasi Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah. Yang berikut, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas. Sekian dan terima kasih.